Halo teman-teman, kita sekarang masuk ke materi baru ya, yaitu tentang materi figural serial, di mana materi figural serial di sini adalah tes logika penalaran deret. Jadi hubungannya dengan deret ya teman-teman ya, deret gambar secara konsep sama dengan tes logika aritmatika atau deret angka. Hanya saja dalam tes ini menggunakan media gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Tes ketidaksamaan gambar dalam SKD bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Tips mengerjakan tes ini yaitu harus ekstra teliti dan hati-hati karena gambar-gambar yang ditampilkan akan sangat mengecoh, serupa tapi tak sama. Begitu ya teman-teman ya. Jadi serial itu merupakan deret hampir sama tapi berbeda dan kita lihat urutannya bagaimana, apakah sama, cari yang sesuai urutannya begitu. Mari kita lihat bersama-sama di beberapa contoh setelah ini ya teman-teman ya. Kita masuk ke contoh soal figural yang pertama ya, tentang serial. Dari di sini contoh yang pertama di serial. Kita lihat dulu dari 1 2 3 4 5 ini, kita lihat urutannya dulu. Kita bisa fokus di dalam lingkaran hitam. Kita bersama-sama lihat di lingkaran hitamnya. Mereka tuh geraknya berlawanan arah jarum jam. Yang pertama dia di luar, lingkarannya di luar, kemudian di luar, kemudian di dalam, selanjutnya di luar, selanjutnya di luar. Maka di luar, di luar, di luar, di dalam, di luar, di luar, maka setelah itu urutannya adalah di dalam. Kita lihat ya teman-teman ya, dari lingkaran hitam ini yang ada di dalam yang mana, yang tidak kita coret dulu. A bukan, C juga bukan, berarti kalau enggak B, D, dan E. Begitu. Setelah ini kita lihat untuk urutan dari tanda penjumlahannya teman-teman. Di penjumlahan kita lihat ya, arahnya juga sama berlawanan jarum jam, tapi dari di luar, kemudian di dalam, kemudian di luar, penjumlahan, kemudian di dalam, kemudian di luar. Berarti setelah itu adalah di dalam. Untuk yang di dalam yang mana sayang? Untuk tanda plusnya yang di dalam, dan lokasinya harusnya di sebelah pojok kiri atas. Berarti kalau enggak B, D. Kalau E tidak karena E agak ke tengah. E tidak ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat untuk tanda apa namanya ini? Untuk tanda lingkaran putihnya. Kita lihat bersama di lingkaran putih yang atas aku hapus dulu untuk tanda plusnya. Lingkaran putihnya itu di dalam, kemudian di luar, sama ya berlawanan arah jarum jam, kemudian di dalam, kemudian di luar, kemudian di dalam. Berarti setelah itu di luar. Yang manakah yang di luar? Oh, kalau enggak B, D. Ini aman. Ini B sama D-nya aman. Tanda plusnya juga aman, tapi urutannya yang mana tanda putihnya? Oh, setelah di dalam, setelah di luar, berarti yang D salah karena di luarnya di sebelah kiri, harusnya di sebelah kanan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat memahami. Jadi kita harus cek dulu satu-satu di setiap unsurnya urutannya bagaimana. Kemudian bisa ditentukan jawabannya begitu. Kita masuk ke contoh soal figural serial yang kedua ya. Di sini kita lihat dari gambar ada tanda panah dan ada gambar segitiga hitam. Itu nanti yang akan menentukan gambarnya. Kita lihat panahnya dulu teman-teman, urutannya nanti bagaimana. Jadi posisinya di atas, di sebelah atas, kemudian sebelah kiri menghadap ke atas, kemudian sebelah bawah menghadap ke kanan, kemudian sebelah kanan menghadap ke bawah, kemudian ke atas. Berarti setelah itu bagaimana tanda panahnya Budos? Balik lagi seperti awal sayangku, berarti panahnya menghadap ke atas di sebelah kiri. Jadi yang mana? Oh, kalau enggak C, D, E. Yang B dan A bukan. Oh, maaf, bukan aku coret nih. Yang B dan A bukan. Silangnya di bawah ya. Seperti ini. Selanjutnya, kita lihat teman-teman tanda segitiganya. Segitiga itu bergeraknya ternyata berlawanan arah jarum jam. Di sebelah kanan, oke, sebentar, yang di panah aku hapus dulu biar tidak bingung. Di sebelah kanan, di dalam, kemudian di atas, di sebelah atas,
di atas lagi di dalam, kemudian di kiri di luar, kemudian di kiri di dalam. Berarti setelah itu bagaimana? Jadi 2 kali ya di bagian atasnya atau kirinya itu 2 kali, berarti di bawah sayang. Habis di dalam berarti di bawah, di luar dari persegi. Berarti jawabannya yang mana itu? C, D, atau E? Panahnya menghadap ke atas, kemudian di bawah tapi di luar. Oh, yang E Bu Dos, jawabannya yang E. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga kalian dapat memahami. Setelah ini kita masuk ke contoh serial yang ketiga. Kita masuk ke contoh soal figural serial yang ketiga ya. Seperti yang ke-1 dan kedua, kita lihat urutan dari masing-masing unsur di sini. Mari kita lihat dulu. Di sini ada tanda hitam yang berada di atas, kemudian di bawah. Berarti kebalikannya. Selanjutnya ini hitam ada di kanan, kemudian jadi di kiri teman-teman. Selanjutnya tanda hitam di bawah. Setelah itu bagaimana Ibu? Berarti setelah di bawah itu di atas. Karena menghadap ke bawah berarti kebalikannya menghadap ke atas. Kalau enggak A berarti B gitu ya. Berarti yang C, D, dan E sudah pasti bukan. Oke. Setelah ini mari kita lihat dulu tanda persegi panjangnya sudah sama-sama di bawah, berarti A dan B di bagian tanda persegi panjang sudah aman. Kita lihat di unsur yang lain, saya hapus dulu tandanya biar kalian tidak bingung. Setelah tanda tanda hitam dan tanda persegi panjang, kita lihat dulu tanda yang lainnya. Di sini ada C di kanan, kemudian di kiri, kemudian di bawah, kemudian di atas, kemudian di kiri. Setelah itu di mana? Oh, setelah di kiri berarti sebaliknya lagi di kanan, karena di B tidak ada unsurnya. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Yang B salah ya teman-teman ya. Jadi jawaban dari contoh soal figural serial yang ketiga itu yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga memahami. Setelah ini kita lanjut ke figural ketidaksamaan ya.